Assalamualaikum teman-teman hebat. Jumpa lagi bersama Kak Pika. Hari ini kita akan bercerita tentang tolong menolong dalam kebaikan. Siapa yang mau dengar cerita? Sahabat dengarkan ya ceritanya, simak baik-baik. Kemudian teman-teman ambil hikmahnya. Siap, Kak Pika. Siapa yang suka menolong? Saya. Masya Allah, sahabat solih dan solihah di rumah ternyata suka menolong. Menolong ayah, bunda, adik, kakak, dan orang-orang di sekitar. Tahukah kamu, ketika teman-teman menolong orang lain atau membantu orang lain itu akan mendapatkan pahala. Menolong dalam kebaikan itu sangat disukai oleh Allah. Siapa yang suka menolong? Siapa teman-teman yang suka menolong ibu di rumah? Misalnya, menolong ibu mengangkat jemuran. Lalu yang kedua, misalnya menolong Umi merapikan tempat tidur. Nah, yang ketiga, misalnya teman-teman menolong adik menggambar. Karena adik masih belum bisa menggambar dengan baik. Iya, teman-teman adalah kakak dan abang yang hebat. Siapa teman-teman di rumah yang suka menolong ayah membersihkan motor atau mobil? Teman-teman bisa membantu ayah mengambilkan air, mengelap kaca, atau menyikat ban motor. Anak hebat suka membantu ayah dan bunda di rumah, serta menjaga adik. Teman-teman hebat harus semangat ya untuk tolong menolong. Menolong dalam kebaikan itu berpahala. Contohnya seperti Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah SAW. Utsman bin Affan menolong kaum muhajirin di Madinah untuk mendapatkan air. Bagaimana ya teman-teman cara Utsman bin Affan menolong? Utsman bin Affan membeli sumur rumah dari seorang laki-laki Bani Ghifar dan mewakafkannya untuk kaum muslimin. Sumur rumah yang diwakafkan Utsman bin Affan masih ada dan bermanfaat sampai sekarang. Coba bayangkan pahala yang didapatkan Utsman dari perbuatannya itu. Masya Allah, banyak sekali ya teman-teman. Tentu hanya Allah yang maha mengetahui seberapa banyak pahalanya. Pada saat itu adalah masa kekhalifahan atau kepemimpinan Umar bin Khattab. Pada masa itu sedang paceklik, langit tidak menurunkan air hujan dan bumi tidak menumbuhkan tanaman. Di tengah kesulitan itu, kafilah dagang milik Utsman bin Affan datang dari negeri Syam dengan membawa gandum, minyak, dan kismis. Kemudian Utsman menolong orang-orang miskin dan kaum muslimin dengan menyedekahkan seluruh muatan kafilah dagangnya hanya untuk mencari pahala dan ridho Allah. Utsman membagi-bagikan muatan dagangnya itu secara cuma-cuma kepada kaum muslimin. Masya Allah ya teman-teman, Utsman membantu orang-orang hanya untuk mengharap pahala dari Allah, bukan dari orang lain. Begitulah Utsman, sangat dermawan ya teman-teman. Semoga teman-teman hebat juga ingin seperti Utsman, suka membantu dan menolong. Misalnya kita membantu atau menolong teman yang sedang membutuhkan saat ada yang terjatuh atau tidak punya makanan dan minuman. Kita berbagi. Lalu teman-teman juga bisa menolong ayah, ibu, adik dan kakak di rumah. Saling tolong menolong dalam membersihkan rumah. Semangat ya teman-teman untuk tolong menolong dalam kebaikan. Siapapun yang membantu orang dalam ketaatan dan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala
seperti yang mereka kerjakan. Banyak ya teman-teman yang bisa kita lakukan untuk menolong. Misalnya menolong bunda. Ketika teman-teman belajar tanpa disuruh atau diminta, artinya teman-teman sudah menolong bunda untuk menjadi anak yang mandiri. Bundanya bisa mengerjakan sesuatu yang lain dan teman-teman bisa belajar dengan mandiri. Teman-teman ingat ya, kita tidak boleh tolong-menolong dalam keburukan. Apa itu tolong-menolong dalam keburukan? Tolong-menolong dalam keburukan adalah tolong-menolong dalam hal yang tidak diridhoi Allah, yaitu dalam hal yang tidak baik. Contohnya seperti menjahili teman bersama-sama. Itu tidak boleh ya teman-teman. Apabila teman kalian meminta tolong untuk mencuri barang orang lain, jangan mau ya teman-teman. Kita tidak boleh tolong-menolong untuk mencuri barang orang lain. Memangnya kenapa ya? Mengambil milik orang lain adalah perbuatan buruk. Allah tidak suka hal yang tidak baik seperti itu. Janganlah teman-teman tolong-menolong dalam melakukan hal yang sia-sia. Apa saja ya hal yang sia-sia itu? Contohnya adalah terlalu lama bermain game dan terlalu lama menonton TV sampai lupa makan, lupa sholat, lupa mengerjakan PR. Dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Semangat ya teman-teman hebat di rumah untuk melakukan kebaikan. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Terima kasih sahabat solih dan solihah sudah menyimak cerita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua teman-teman dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua, sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, teman-teman boleh subscribe, like, dan komen. Terima kasih.